Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat beraktivitas kepada petani tomat Indonesia. Baik, di sini kita akan kembali mereview tentang tomat kita, yaitu tomat yang varietas Blazer. Baik, di sini tomat ini telah mengadakan pemetikan 4 kali, baru keluar sekitar 7-800 kilo. Nah, sekarang mungkin besok kita akan mengadakan pemanenan tomat. Di sini cuma kami hanya berreview sedikit untuk berbagi tips gimana sih caranya untuk tanaman tomat agar buahnya itu bisa rata besar, mulai dari awal seperti ini sampai ke atas. Gimana caranya supaya dia rata besar? Memang di sini banyak sih cara yang dilakukan oleh petani tomat. Kami juga di dalam budidaya tomat itu bisa dibilang baru pemula, tetapi ini kita jadikan untuk sebagai pengalaman, untuk bisa jadikan pelajaran tentang untuk tanaman tomat. Ada yang mengatakan tomat itu mulai dari awal itu harus diambil daun di bawah agar nutrisi itu kembali kepada buah semuanya. Satu sisi itu ada benar ya, bahwasanya kalau daunnya terlalu banyak berarti nutrisinya otomatis akan berbagi kepada daun, kepada buah, kepada pucuk, dan kepada batang. Memang di satu sisi ada benarnya, daun secepatnya kita ambil agar tidak mengganggu untuk pertumbuhan besarnya buah. Tapi di satu sisi kita sama tahu daun-daun tanaman itu adalah satu dapur yang bermanfaat untuk tanaman, untuk memasak unsur hara yang kita berikan. Daun ini sebagai dapur. Kalau dapurnya kita ambil, jadi untuk pemasakan unsur hara yang kita beri akan sedikit pasti akan terganggu. Jadi kesimpulannya begini, boleh kita mengambil daun tanaman tomat tersebut di awal sebelum buah membesar, tetapi dengan satu catatan, daun yang kita ambil itu daun yang tidak produktif lagi, yang berkemungkinan tidak akan bisa lagi memasak daripada nutrisi ataupun unsur hara yang kita berikan. Tetapi kalau daunnya masih sehat, masih sempurna, itu lebih baik pendapat kami tidak usah diambil dulu menjelang buahnya telah sempurna besar sesuai dengan keinginan kita. Dan untuk tunas, memang kalau untuk tunas itu wajib kita ambil tunas-tunas air yang tidak produktif, karena itu memang akan menyedot nutrisi, akan menyedot unsur hara yang kita berikan. Itu memang akan sangat mengganggu daripada suplai daripada tanaman ke buah nantinya. Baik, di sini bahwasanya kami mengambil daun itu setelah buah 1 dan 2 itu telah besar maksimal, baru daun di bawah baru beransur-ansur ke dikurangi atau diambil. Untuk itu pun untuk agar cahaya matahari itu biar lebih sempurna dia masuk kepada seluruh tubuh tanaman tersebut. Nih, mulai kita lihat. Ini mulai dari awal, ini sudah banyak dipanen. Ini mulai dari awal sampai ke atas. Nih, sampai ke atas juga besarnya rata, dan juga boleh dilihat di sini. Nah, mulai dari sini sampai ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nih sampai 9 sampai di sini. Nih, buahnya rata besar. Buahnya rata besar. Kenapa demikian? Memang di awal daunnya kami biarkan di bawah dulu, kami biarkan, dan tunasnya kita ambil semua. Kita rempel semua daunnya, dan tunasnya kita rempel semua, daunnya cukup kita tinggalkan dulu daun-daun yang masih produktif yang kayak gini, tapi di daunnya sudah menguning, seperti ini, sudah terserang Phytophthora, itu nggak masalah kita ambil. Dan juga memang kalau tanaman tomat itu sudah berbuah, besarnya sudah maksimal, itu memang kita sangat membutuhkan kalium yang tinggi. Dan juga di awal kami selalu memakai kalsium dan asam amino. Memang kayaknya sih pengalaman kami baru perdana nanam tomat, kunci daripada tanaman tomat itu jangan sampai kekurangan kalsium.
Kenapa demikian? Karena penyakit tomat itu batangnya mudah pecah, batangnya agak tidak begitu kokoh. Tetapi kalau kita menggunakan kalsium di awal, insya Allah batangnya akan kuat, kokoh, dan buahnya itu akan keras dan tidak mudah pecah, dan bobot dari buah tersebut akan menjadi berat daripada bobot buah yang tidak memakai kalsium dengan asam amino. Baik, di sini kita review lagi bahwasanya tanaman tomat ini varietasnya Blazer yang saat ini baru panen keempat. Alhamdulillah telah mengeluarkan 7-800 kilo. Itu di populasi 1.200 pokok tanaman. Nah, mungkin itu yang dapat kami review untuk tanaman tomat pada saat ini. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi pengalaman bagi kita semua. Kita sama-sama belajar di sini karena tidak ada kata-kata terlambat untuk belajar di bidang pertanian apapun yang kita budidayakan. Dalam pertanian tidak ada yang junior, tidak ada yang senior, tidak ada yang suhu, semuanya belajar. Itu tergantung dari musimnya, tergantung dari cuaca, tergantung daripada nutrisi yang kita pakai. Kalau pestisida itu dia mengikuti tergantung hama, penyakit apa yang menyerang tanaman kita, baru kita itu bisa menentukan pestisida apa yang kita pakai. Tetapi kalau untuk nutrisi, untuk unsur hara, itu kita harus memberikan nutrisi dan unsur hara yang tepat sesuai dengan fase-fase tanaman yang kita budidayakan. Mungkin itulah yang sedikit yang dapat kami review. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita. Salam petani tomat Indonesia. Mudah-mudahan kita selalu jaya, diberikan kesehatan selalu. Balik kata-kata, jangan ragu untuk mencoba dan jangan mencoba untuk ragu. Salam petani tomat Indonesia.